Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan materi tentang Tibbun Nabawi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Dr. Munandar MPHI, yang telah membimbing kami dan memberikan kesempatan untuk kami untuk memberikan penjelasan mengenai materi Tibbun Nabawi. Perkenalkan, saya Nurjana Nasution dan teman saya Anissa Fitri. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai Tibbun Nabawi, Tibbun Liqai, dan juga salah satu pengobatan Tibbun Nabawi yang sangat populer yaitu bekam. Baiklah, pertama-tama apa sih Tibbun Nabawi itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu berasal dari dua akar kata bahasa Arab, yakni al-tib dengan an-nabawi. Al-tib itu berarti pengobatan, dan an-nabawi berasal dari kata nabi, yakni dapat diartikan an-nabawi itu ialah yang dinisbatkan kepada nabi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya Tibbun Nabawi itu ialah petunjuk dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang bersumber kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi apa sih bedanya Tibbun Nabawi dengan Tibbun Liqai? Nah, Tibbun Nabawi ini merupakan praktik pengobatan yang berasal dari Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sedangkan Tibbun Liqai merupakan praktik pencegahan penyakit itu sebelum penyakit itu datang. Nah, Tibbun Nabawi ini sendiri sudah ada sejak zaman Nabi, yang mana kemudian dikembangkan oleh para ulama dalam kitabnya. Yang pertama ada Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kemudian ada Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sawi, Al-Manhaj Ar-Rawi fi Tibbun Nabawi, kemudian ada Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Dari banyaknya metode pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti minum madu, habbatus sauda, kurma, ada salah satu metode pengobatan yang sangat populer dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni bekam. Bekam adalah terapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara mengeluarkan darah kotor dari permukaan kulit dengan menggunakan kop atau cangkir. Dari hadis pengobatan ini sudah bersumber di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, pengobatan itu ada 3 cara. Yang pertama minum madu, kedua bekam, yang ketiga dengan kai atau disebut dengan menempelkan besi panas kepada daerah yang terluka. Akan tetapi Rasulullah melarang umatnya untuk berobat dengan kai tersebut. Secara medis, bekam ini dapat mengancurkan peredaran darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga dapat mengeluarkan sel darah yang rusak atau yang kotor. Bekam ini juga dapat menghilangkan migrain, nyeri di punggung, dan juga lain sebagainya. Bekam ada 2 macam. Yang pertama ada bekam kering dan bekam basah. Nah, bekam basah merupakan salah satu teknik bekam yang dilakukan dengan cara melukai permukaan kulit dengan jarum khusus sebanyak 11-13 tusukan, yang kemudian dibuat mengikuti pola obat nyamuk searah dengan jam. Kemudian bekam kering ini terdiri dari 2 macam juga. Yang pertama bekam kering biasa dan bekam kering lucu. Bekam kering yang biasa merupakan teknik yang sama dengan bekam basah, tetapi bekam kering ini tidak dilakukan perlukaan pada kulit. Nah, bekam kering sendiri ini bekam yang menggunakan minyak zaitun supaya kap yang digunakan untuk bekam itu bisa digeser-geser. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas di mana titik-titik bekam. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan di mana saja titik-titik bekam itu. Baiklah, yang pertama, titik bekam itu ada namanya yafuk, bagian yafuk itu di bagian
ubun-ubun di sini. Kemudian yang kedua itu bagian umum mugis. Bagian umum mugis itu di sini, bagian sepertiga dari kepala. Kemudian bagian hamma itu di bagian sini, bagian tengkuk, ujung kepala, ujung rambut di sini, ujung rambut. Kemudian bagian al-akhdain di sini. Di bagian leher, urat leher yang di sini, kiri kanan di sini. Sini sama di sini. Kemudian di bagian al-katifain, di bagian sini, pundak. Kemudian al-kahil bagian sini, tengah-tengah, pas di tengah-tengah sini. Kemudian bagian al-alawari di bagian pinggul, dan betis disebut dengan dhahrul qadam. Itulah tadi titik-titik yang dianjurkan untuk berbekam. Adapun hari yang dianjurkan untuk berbekam yaitu di hari Senin dan Kamis, dan tanggal yang dianjurkan untuk berbekam itu pada tanggal 17, 19, dan 21. Nah, adapun jarak usia yang ditentukan yang dapat berbekam yaitu antara 10 dan 12, ataupun ketika anak tersebut sudah balik. Adapun jarak yang bisa dilakukan untuk berbekam, jika dia fit maka bisa dilakukan bekam sebulan sekali. Jika badannya tidak mumpuni atau tidak fit, bisa dilakukan 3 bulan sekali, tergantung kondisi badan pasien. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang Tibun Nabawi dengan Tibun Muqayyid, sekarang kita akan masuk dalam salah satu metode Tibun Nabawi yang populer, yaitu bekam. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alat-alatnya. Di sini yang pertama ada minyak ini, bisa juga diganti dengan minyak zaitun atau dengan alkohol. Nah, ada juga pulpen untuk jarum agar lebih gampang dalam proses perlukaan kulit. Ini jarumnya. Nah, ini cup yang digunakan untuk berbekam. Nah, cup ini ada berbagai size-nya. Yang ini yang besar, ini yang sedang, ini yang kecil. Ada juga cup yang bentuknya cekung, yang digunakan untuk area-area yang berlipat seperti leher. Nah, sebelum mulai berbekam, alangkah baiknya kita memastikan alatnya ini semua steril dengan menggunakan alkohol. Sudah disemprot, baru kita menggunakan sarung tangan agar pasien tidak terpapar bakteri. Nah, pastikan si pembekam ini sudah menggunakan sarung tangan dan masker medis. Pastikan sarung tangannya ini juga steril ya teman-teman. Sudah disemprotkan dengan alkohol agar kulit yang si pasien ini tidak infeksi juga. Sebelum kita mulai berbekam, ada baiknya kita masuk ke tahap screening dulu, yang mana itu merupakan tahap wawancara, yang mana nanti kita akan menanyakan kepada si pembekam ini ada atau tidaknya penyakit dia, seperti penyakit diabetes atau epilepsi yang tidak dimungkinkan untuk berbekam. Kemudian kita akan melakukan tensi, yang mana kita pastikan dulu tensi pasien ini stabil agar kita dapat membekamnya. Kemudian kita tanyakan juga kepada pasien posisi dalam berbekam, baik itu duduk ataupun tengkurap. Di sini saya akan
menjalankan cara berbekam. Yang pertama, kita pastikan dulu permukaan kulit pasien ini steril. Kita semprotkan alkohol. Kemudian sebelum kita melukai permukaan kulit si pasien, ada baiknya kita memberikan tanda kepada kulit yang ingin dibekam sebanyak 2 atau 3 tarikan. Setelah itu kita cabut. Kemudian kita lakukan perlukaan pada kulit pasien sebanyak 11 sampai 13 tusukan, yang mana mengikuti pola obat nyamuk dari arah luar ke dalam, mengikuti arah jarum jam. Setelah itu langsung kita lakukan penyedotan lagi. Kemudian tunggu 5 sampai 8 menit agar darahnya ini naik ke atas. Setelah darahnya naik ke atas, kita tarik ini ke atas. Kemudian kita siapkan tisu, kita lebarkan ini agar tidak melebar kemana-mana. Kita miringkan, kemudian kita oke, mungkin itu saja. Setelah kita tarik darahnya tadi, kemudian kita sterilkan lagi kulitnya dengan alkohol. Nah, biasanya kita akan bertanya kepada pasien ini, mau nggak dia melakukan relaksasi dengan minyak zaitun ini. Kita pijit tempat berbekam tadi agar rileks. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi saya melakukan pengenalan apa itu tibun nabawi, apa itu tibun wiqai. Sekarang kita akan melakukan praktek bekam. Sini pertama-tama saya akan mengenalkan apa saja nama-nama alat yang akan digunakan ketika praktek bekam. Pertama-tama di sini ada minyak. Bisa juga menggunakan minyak zaitun. Kemudian ada alkohol. Terus di sini ada cupping, menggunakan untuk menyedot darahnya, tempat darahnya. Ada beberapa size cuppingnya, ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Selanjutnya ada pena. Pena ini digunakan untuk melukai kulit di area sekitar yang ingin dibekam. Sini ada jarumnya, nih. Kemudian ini ada alat vakumnya untuk digunakan di sini supaya bisa menempel di area yang ingin dibekam. Kemudian ketika kita melakukan bekam, kita juga harus menggunakan sarung tangan supaya steril dengan menggunakan alkohol. Menggunakan masker juga supaya pasiennya tidak terpapar bakteri. Setelah pertama-tama kita menggunakan alkohol dulu supaya tangan kita steril agar pasiennya tidak terpapar bakteri. Kemudian sarung tangan.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktek bekam pada pasien kita. Pertama-tama kita melakukan screening dulu, yang mana di sini kita harus menanya pasiennya apa keluhannya. Baiklah, sebelum kita melakukan bekam, pastikan pasiennya itu sudah makan. Jangan sampai pasiennya itu perutnya kosong. Pastikan pasiennya itu tidak menderita diabetes, epilepsi, untuk memastikan pasiennya itu bisa dibekam atau tidak. Baiklah, di sini pasiennya ini tensinya normal, kemudian pasiennya juga tidak menderita penyakit diabetes ataupun lainnya. Baiklah, di sini kita akan mensterilkan kulit pasien dulu, karena kita akan melakukan praktek bekam basah. Pertama, sterilkan. Kemudian tempelkan cupnya ini di tempat ini, karena pasiennya menderita migrain, jadi kita akan membekamnya di bagian diafragma, yakni di sini. Kita tempelkan selama cuppingnya ini selama 5 sampai 8 menit. Nah, sesudah itu kita tarik lagi, ambil, kemudian kita melakukan tusukan. Kita melakukan tusukan di daerah yang sudah dibekam tadi, mengarah jarum jam, mengikuti pola obat nyamuk, mengarah ke dalam sebanyak 11 sampai 13 tusukan. Setelah itu kita melakukan, kemudian kita vakum ini di daerah yang kita tusuk tadi sebanyak 3 kali ini. Kita tunggu 5 sampai 8 menit. Setelah itu kita bersihkan, kita taruh tisu di pinggirnya biar darahnya tidak bercecer. Setelah itu kita sterilkan luka-lukanya. Kita sterilkan agar tidak infeksi dan terpapar bakteri. Baiklah, demikian praktek bekam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Semoga kita jadikan